Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Apa kabar pada siang hari ini? Masih semangat? Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya mengaturkan pengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam merdeka belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Ibu Sang Yang Witwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara kegiatan pembahasan terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 8 Denpasar, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak, memohon perlindungan dan juga anugerah dari Ide Sang Yang Witwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kegiatan kita pada siang hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga kepada Ibu Kepala SMP Negeri 8 Denpasar, mohon memberikan sambutan, memberikan arahan dan juga penguatan terkait kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih Ibu Ratna. Sebelum memulai, saya mengucapkan pengajari umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Koordinator Wakal SMP Negeri 8 Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakal SMP Negeri 8 Denpasar, dan juga Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada acara pengimbasan yang dilaksanakan oleh Ibu Ratna selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar. Ya, senang sekali Bapak Ibu sudah bersedia hadir dalam acara pengimbasan ini, karena pengimbasan yang akan diberikan oleh Ibu Ratna itu adalah salah satu fondasi yang penting ya dalam pendidikan kita, di mana itu adalah tentang budaya positif. Nah, nanti dalam pengemasan Bapak Ibu akan diajak untuk memahami apa sih itu budaya positif, seperti apa budaya positif tersebut, apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik kepada murid kita. Apakah sanksi atau hukuman itu masih berlaku? Jika anak-anak melakukan kesalahan, apa sebaiknya tindakan kita sebagai seorang guru? Nah, tentu ini berbeda ya
dengan pengalaman kita saat kita menjadi seorang murid. Nah, sangat berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Kita tidak boleh menyamakannya. Mungkin dulu kita sering ya mendengar kata kasar atau dimarahi sama gurunya atau diberi hukuman. Walaupun apapun dilakukan, misalnya keliling lapangan disuruh ngepel, disuruh bersihkan WC. Nah, itu tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Nah, kita bersama-sama akan memahami itu, budaya positif seperti apa yang akan kita lakukan di sekolah ini untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 8 Denpasar. Ya, dan memang tidak relevan juga ya kita lakukan itu pada zaman sekarang. Nah, nanti dalam budaya positif ini, apapun yang Bapak Ibu ingin ketahui, aktiflah dalam bertanya. Ya, terutama nanti ada segitiga restitusi ya Ibu ya. Ini sangat tidak hanya untuk guru, tetapi juga guru mapel lainnya, tapi juga untuk BK ya. BK sangat penting sekali dalam segitiga restitusi ini. Bagaimana kita menghadapi anak, tidak ngejudge langsung anak tersebut. Ya, semua anak nakal tentu ada alasannya ya. Tidak mungkin dia langsung jadi nakal. Ada alasannya yang tentunya yang mereka inginkan adalah perhatian dari kita. Karena di rumah tidak mendapatkan perhatian. Dan karena kita yang lumayan lama ya diajak di sekolah, jadinya kitalah yang diperlakukan seperti minta perhatian. Nah, ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Harapan saya semuanya hadir gitu. Namun mungkin tidak semua Ibu ya. Dan saya harap nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi pendidikan guru penggerak itu bukan maksudnya untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah ya Bapak Ibu ya, tapi lebih kepada merubah paradigma kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita semua adalah pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Jika nanti misalnya Bapak Ibu ditugaskan, diberikan tugas tambahan, ya memang harus siap sebagai seorang guru penggerak. Oke? Nah, dan saya bersyukur di sini ada 2 guru penggerak, 3 ya, 3 guru penggerak dan juga 1 calon guru penggerak. Nah, tujuannya ya menggerakkan sekolah kita. Semua sudah mempunyai potensinya ya, potensinya sudah punya, kemampuan sudah punya, tinggal orang yang mau menggerakkan. Nah, inilah salah satunya kegiatan ini termasuk kombel, ya termasuk kegiatan kombel kita yang maunya besok ya, apa memang sekarang? Ya, maunya besok itu rencananya saya itu adalah mengundang komite pembelajaran. Kalau di sekolah penggerak itu ada namanya komite pembelajaran. Itu adalah tim penjamin mutu dari sekolah penggerak, di mana tim komite pembelajaran itu mendapatkan fasilitator langsung dari pusat. Dan saya ingin mendatangkan komite pembelajaran di sekolah saya sebelumnya, SMP Negeri 13 Denpasar, karena ada dua negeri ya, sekolah negeri ya, SMP 10 dan SMP 13 Denpasar, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi hal itu yang harus sering kita lakukan, berbagi praktek baik. Ya, jika ada Bapak Ibu nanti merasa ingin berbagi, ayo kita berbagi. Dan sekarang juga Bu Ratna juga salah satu bagian dari berbagi praktek baik, bahwa ini loh yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Bukan hanya sekedar tugas ya Bapak Ibu, bukan sekedar tugas untuk diupload di YouTube atau di LMS-nya, bukan. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Ratna kepada kita semua. Begitu juga nanti Bapak Ibu melakukan pelatihan, ayo kita imbaskan bersama. Oke? Jadi semuanya merata sesuai dengan tujuan kombel ya, untuk meratakan kompetensi kita di sekolah ini. Oke, demikian yang bisa Tiang sampaikan. Tiang harap semua Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif nih. Mari kita
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna dengan baik, dan jika ada pertanyaan ya silakan. Semakin kita bertanya, semakin kita mengetahui. Yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Ibu atas sambutannya sekaligus penguatan kepada kami semua untuk selalu bisa berbagi praktik baik dan untuk selalu berkolaborasi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mulai memaparkan materi terkait modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bagaimana 5 posisi kontrol dan juga penerapan dari segitiga restitusi untuk memaksimalkan peran kita sebagai seorang guru dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu saya hormati, jadi tujuan kita pada kegiatan kali ini pada sesi berbagi praktik baik yaitu yang pertama memahami konsep dasar dari disiplin positif, yang kedua yaitu menganalisis perbandingan dari masing-masing bagian dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, kemudian memahami segitiga restitusi bagaimana untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kemudian juga penerapan dari restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar selalu menjadi murid yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar nih, jadi ada kegiatan dari siswa yang sering kita dengar, ada yang tawuran, ada yang melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri atau bullying, atau ada yang mengkonsumsi minuman keras atau ikut dalam geng motor. Nah, ini juga merupakan salah satu PR besar ya buat kita sebagai guru. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan atau kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut sampai akhirnya anak ini melakukan hal-hal yang melanggar norma atau aturan? Itu merupakan PR besar ya untuk kita semua. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu mengulas kembali tentang kejadian yang pernah Ibu alami ketika Ibu masih berada di bangku sekolah. Coba Bapak Ibu ingat kembali satu kejadian yang menyenangkan, yang sangat menyenangkan buat Bapak Ibu, dan satu kejadian yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali dari masa sekolah, dari TK mungkin, SD, SMP, SMA, ataupun pada masa kuliah. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau berbagi tentang pengalamannya? Oke, Ibu Widiani, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Ratna untuk waktunya. Saya langsung saja. Jadi pengalaman selama saya menjadi seorang siswa saya bagikan pada saat saya SMP. Jadi saya SMP itu karena saya tinggal di kampung, jadi di kampung saya SMP-nya. Nah, SMP ini pada saat kelas 3, kita 3 dulu nyebutnya. Ada guru IPS. Waktu itu ngajar sejarah. Ini benar-benar pengalaman menyenangkan dan ini juga sebagai patokan saya menjadi seorang guru. Walaupun sebenarnya dia bukan bahasa Indonesia, tetapi semua materi yang diajarkan sama dia itu diubah atau dikonsepkan menjadi sebuah drama. Jadi kalau ada pembelajaran dia, kita berkumpul di aula, semua sejarah yang dipelajari itu didramakan, kemudian masing-masing membagi-bagi menjadi kelompok. Jadi itu pembelajaran yang benar-benar menyenangkan.
sampai di sebelahnya itu guru bahasa Indonesia, sampai sentimen sama bapaknya kan itu pelajaran menyenangkan, otomatis ribut semua. Jadi guru di sebelah yang mengajar itu sampai dia ngambil sound untuk mengajar. Itu saking menyenangkan. Kemudian yang menyedihkan, memang saya tidak suka bahasa Inggris. Maaf, bismillah ya. Bahasa Inggrisnya yang saya nggak suka. Jadi bahasa Inggris gurunya itu memang udah guru teladan. Ingat sekali saya sampai di provinsi dia dapat juara 1 guru teladan. Ini masih SMP juga pengalaman saya. Dia dapat guru teladan, tapi maaf saya kurang suka sama gurunya. Jadi berimbas ke pelajarannya. Jadi setiap selesai ulangan selalu dia berikan peringkat nilai tertinggi. Untuk peringkat 3 besar itu selalu mendapatkan hadiah. Nah, saya kebetulan memang tidak suka sama sekali dengan bahasa Inggris. Jadi saya benar-benar kecewa sampai sekarang. Saya selalu mendapatkan di peringkat 40 dan peringkat itu ditempel di mading. Saya merasa malu sekali waktu itu karena memang saya nggak suka pelajarannya. Dan gurunya memang menurut saya hebat. Jadi apa yang dibicarakan sama gurunya itu benar-benar saya nggak paham. Jadi itu saja Bu Ratna. Terima kasih waktunya. Terima kasih ya Ibu Widiani. Sebenarnya saya tersinggung juga loh Bu, ada bahasa Inggrisnya. Jadi betul sekali ya yang Ibu Widiani sampaikan bahwa kita kalau belajar itu tidak harus diam ya. Kalau ada yang bilang ribut itu berarti tidak belajar. Kami terutama di bahasa kalau tidak ngomong berarti kan tidak ada interaksi apa. Nah seperti itu. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Widiani. Nah, di masa SMP pun pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan itu kan sampai hari ini ya, mungkin akan seterusnya sampai nanti Ibu Widiani berumur 50 tahun, 60 tahun masih teringat dengan peristiwa tersebut. Nah, dari itu merupakan juga refleksi ya buat kita sendiri, kita sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman-pengalaman yang positif, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan kepada siswa kita, dan jangan sampai kita memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan kepada siswa kita. Itu PR buat kita, ya. Karena itu akan terus terekam dan akan dibawa sampai kapanpun dan diingat sampai kapanpun. Karena Bapak Ibu, jadi siswa kita, murid kita itu tidak membutuhkan guru yang sempurna, ya. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah guru yang bahagia, guru yang mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu hadir ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan mereka untuk belajar. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Nah, kita masuk ke konsep dasar dari disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak Bapak Ibu itu apa? Ada yang bisa sharing ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Mungkin Ibu Lian? Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi menurut saya pengertian dari disiplin itu keteraturan. Ya, di disiplin itu suatu keteraturan yang tidak berubah. Jadi setiap hari dia selalu melakukan dan pastinya itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Lian. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Rian. Jadi disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah sekarang pertanyaan lagi buat kita semua, apakah untuk mencapai atau menerapkan disiplin itu hanya bisa dilakukan lewat hukuman? Menurut Bapak Ibu? Tidak selalu ya. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu, masih ada banyak cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk penerapan dari disiplin itu, malah kita harus menghindari yang namanya hukuman.
Oke, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Jadi kita sebagai seorang pendidik bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif itu bagaimana kita menuntun siswa kita untuk meyakini terkait nilai-nilai kebajikan bukan karena suatu paksaan, tetapi karena adanya motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ini berikutnya, apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira hubungan antara penerapan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira apa hubungannya? Mungkin ada yang mau sharing? Kira-kira apa hubungan dari penerapan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tidak ada nih? Bisa lanjutkan lagi. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika disiplin positif itu diterapkan, ya secara otomatis siswa kita memiliki karakter dari profil pelajar Pancasila, yaitu kita akan memiliki siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan memiliki siswa yang mandiri, siswa yang bernalar kritis, siswa yang memiliki karakter yang berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga siswa yang kreatif. Di mana nanti muaranya dengan siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Sekarang kita bahas terkait apa sih nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya misalnya empati, bertanggung jawab, disiplin, rasa hormat, saling menghargai. Itu beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita lanjut pada teori motivasi, hukuman, dan juga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata restitusi atau hukuman, paling sering ya. Jadi ada perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin hukuman, konsekuensi sering Bapak Ibu dengar, restitusi mungkin belum ya, belum terlalu familiar. Nah, sekarang apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Ya, jadi hukuman yaitu ketika kita menerapkan suatu hukuman, siswa atau murid itu akan merasa tersakiti. Kemudian juga siswa atau sistem itu tidak akan berjalan ketika siswa kita tidak merasa takut dengan hukuman yang kita berikan. Kemudian juga peraturannya itu biasanya penyampainya keras ya. Misalnya kamu harus mengerjakan PR. Ibu tidak mau tahu. Nah, seperti itu hukuman. Awas kamu ya. Apalagi ada kata seperti itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi, jadi murid itu dibuat merasa tidak nyaman untuk sesaat. Jadi dalam pelaksanaan konsekuensi itu diperlukan monitoring atau supervisi yang terus-menerus dari guru.
Kemudian dalam penerapan konsekuensi, misalnya kita bisa menggunakan mampukah kamu melakukannya? Nah, jadi nadanya lebih datar, ya, tidak keras seperti ketika kita melaksanakan atau menerapkan hukuman. Nah, kemudian untuk restitusi, jadi di sini murid akan mendapatkan penguatan, bukan dicari kesalahannya. Kemudian murid belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian yang bisa kita terapkan dalam melaksanakan restitusi, misalnya kita kira-kira anak hal apa atau tindakan apa yang akan anak lakukan untuk memperbaiki keadaan, misalnya seperti itu. Kalau kita menerapkan restitusi. Nah, sekarang coba di depan ada 5 pernyataan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tentukan kira-kira yang nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Siapa yang mau berbagi? Yang nomor 1 itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin berbagi yang pertama itu mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi, karena di situ tidak ada dibentuk identitas gagal pada siswa, tidak ada menyakiti hatinya fisik atau psikisnya. Jadi ada apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghilangkan penghapus temanmu? Mungkin begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Sri. Jadi ada keterkaitan atau unsur sebab akibat ya yang ditimbulkan. Jadi murid hanya dibuat merasa tidak nyaman untuk taat. Nah, kemudian untuk pernyataan yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Mungkin Bu Sagung bisa berbagi. Terima kasih. Kalau menurut saya yang nomor 2 itu adalah merupakan hukuman, karena di sana dengan berdiri di lapangan itu ada istilahnya murid secara fisik itu tersakiti dan secara mental dia bisa mendapat rasa malu dari teman-teman yang lain. Sekian. Terima kasih Ibu Sagung. Ya, benar sekali ya. Jadi ketika kita menerapkan hukuman, jadi siswa kita itu akan merasa tersakiti, karena juga sebelumnya tidak ada kesepakatan kalau nanti terlambat datang tiba-tiba dihukum, disuruh berdiri di tengah lapangan. Oke, kita lanjutkan untuk pernyataan yang nomor 3. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, betul sekali kan. Kemudian yang pernyataan nomor 4, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Oke, yang terakhir, membersihkan sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah bisa nih membedakan yang mana konsekuensi dan yang mana hukuman. Baiklah, Bapak Ibu akan saya lanjutkan. Ya, betul sekali ya. Jadi mengganti penghapus teman yang dihilangkan, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat itu termasuk konsekuensi, dan yang nomor 2, 4 dan 5 itu termasuk hukuman. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya reaksi kita sebagai seorang pendidik apabila murid kita melakukan suatu kesalahan? Bapak Ibu, kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup,
Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu ada rasa kebebasan atau kebutuhan kebebasan. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, Bapak Ibu, jadi manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan apabila dia tidak berhasil dengan melakukan hal-hal positif untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dasarnya, maka siswa pemurid kita itu bisa melakukan hal-hal yang melanggar norma atau melanggar aturan. Misalnya contoh, kemarin ada salah satu dari teman kita curhat sama saya bahwa ketika setiap dia mengajar, muridnya itu selalu tidur di dalam kelas. Minggu depannya ngajar lagi, tidur lagi. Berarti kalau kita peka sebagai seorang guru, mestinya kita mencari tahu apa sih penyebabnya sehingga siswa tersebut kok setiap saya ngajar dia tidur di kelas kita. Berarti kan ada salah satu kebutuhan dasar dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi. Kira-kira kalau misalnya siswanya tidur setiap kita ngajar, kira-kira kebutuhan yang mana ya yang belum terpenuhi? Yang mana? Ibu Ria? Kebutuhan akan kesenangan. Ya. Ada pendapat yang lain mungkin? Setuju ya? Kebutuhan akan kesenangan yang tidak terpenuhi. Nah, berarti kita sebagai seorang guru, berarti pelajaran kita yang kita terapkan di kelas itu kan berarti mempesankan sehingga sampai menyebabkan anak itu tidur. Nah, sekarang PR buat kita setelah kita mengetahui oh ternyata anak tersebut kebutuhan akan kesenangannya yang tidak terpenuhi sehingga mereka bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru memperbaiki hal tersebut? Bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan dengan siswa kita, menghindari siswa kita tidur pada saat pembelajaran. Sekarang kita bahas terkait keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering menerapkan aturan kelas sebelum memulai proses pembelajaran, ya. Nah, sekarang hal yang berbeda ya penyebutannya yaitu keyakinan kelas. Nah, apa sih perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa sih namanya bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Kenapa kita menerapkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, oke, Bu Get. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut Tiang, lebih baik dibuat dengan keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas itu dibuat antara guru melibatkan siswa. Kalau dengan peraturan kelas itu hanya melibatkan satu orang, itu dari gurunya saja. Sekian, terima kasih. Ya, betul sekali ya Bu Ge, dan terima kasih atas sharingnya. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyusun sebuah keyakinan kelas, jadi kita melibatkan siswa kita mengajak anak-anak terlibat, dan juga merumuskan tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Nah, ini contoh dari peraturan. Contohnya misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Dilarang merokok. Kembalikan buku yang telah dibaca. Hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang berlari di koridor. Nah, di sana pada peraturan banyak menggunakan kalimat-kalimat negatif, misalnya kayak dilarang, jangan, harus. Nah, seperti itu kita berusaha untuk mengubahnya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya,
dilarang membuang sampah sembarangan, bisa kita ganti dengan ya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira kalau kita buat dalam sebuah keyakinan kelas, hadir tepat waktu atau disiplin waktu, seperti itu ya, bentuk dari keyakinan kelas. Jadi ada nilai-nilai keyakinan yang akan dituju. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Begini Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum, ya, yang sering kadang kita lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat berikutnya ada posisi kontrol sebagai pengamat. Dan yang terakhir itu yang mestinya ya kita berada pada posisi ini, yaitu posisi sebagai manajer. Apa sih perbedaan dari kelima posisi kontrol ini? Yaitu yang penghukum, yaitu hukuman itu tidak selalu dalam bentuk fisik ya Bapak Ibu. Jadi hukuman verbal pun itu juga termasuk hukuman. Misal Bapak Ibu menggunakan kata-kata kasar kepada siswa, kamu itu bodoh sekali, kamu tidak gitu baca, kamu nggak bisa ngerjakan, itu juga sebuah hukuman. Apalagi secara fisik, misalnya menyuruh anak untuk berdiri di lapangan atau lari 10 kali atau membuat atau mengerjakan essay sebanyak 10 kali, yang itu tuh termasuk hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah ya, jadi bahasa yang digunakan sudah mulai datar ya, menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa tidak berguna. Kemudian pada posisi teman, jadi bagaimana kita memposisikan sejajar dengan siswa. Misalnya kita melakukan bujukan kepada siswa sehingga siswa tersebut merasa nyaman untuk berbicara kepada kita. Kemudian yang keempat itu posisi pengamat. Ya, jadi kalau posisi ini ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, jadi kita terus melakukan supervisi. Sudah nggak anak tersebut memperbaiki kesalahan yang dia buat, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir posisi sebagai seorang manajer. Jadi di sini kita memposisikan diri kita untuk mempersilahkan murid itu bertanggung jawab kesalahan yang mereka buat. Jadi di sini bagaimana kita mendukung seorang murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak menyalahkan siswa tersebut, tetapi bagaimana kita mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi apa sih penyelesaian dari kesalahan yang mereka buat. Mungkin ya Bapak Ibu. Jadi untuk posisi penghukum ya biasanya menggunakan suara yang tinggi, bahasa tubuh, misalnya matanya sampai melotot, misalnya kamu ini tidak mengerjakan PR, apa sih yang kamu lakukan kemarin? Main game aja ya? Nah, seperti itu ya, sampai menghardik, apalagi sampai berkata kata-kata yang kasar ya, karena hasilnya kemungkinan dan pasti ya siswa tersebut akan marah sama kita, malah bisa dendam. Jangan-jangan nanti pulang sekolah motor bapak ibu digobek pakai paku, set rasa ini soalnya tadi sudah marahin saya. Nah itu hal yang bisa terjadi ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah sekarang pembuat rasa bersalah. Di sini nadanya mulai turun ya.
Tetapi misalnya kata-kata yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika berada pada posisi pembuat rasa bersalah, ibu itu sangat kecewa loh sama kamu. Kamu itu pintar sekali, tapi kenapa kamu sampai mencuri uang? Ibu kecewa sekali loh sama kamu. Nah, kata-kata seperti itu, dan sering kadang kita lakukan ya. Saya juga merefleksi diri saya sendiri, saya juga sering melakukan hal ini, di mana posisi saya itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Terutama juga untuk saya terapkan pada anak saya sendiri, ya. Kadang-kadang kamu nggak kasihan sama mama. Nah, seperti itu. Oh, ternyata hal itu tuh ternyata saya berada pada posisi pembuat rasa bersalah, sehingga yang menyebabkan anak tersebut merasa tidak nyaman, merasa tidak berguna. Itu efek yang ditimbulkan ketika kita menerapkan atau berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk posisi teman, jadi di sini nadanya ramah ya. Bagaimana kita berinteraksi antara murid dengan siswa itu memposisikan diri sejajar ya, dimana kita sama teman gitu ya, akrab, bercanda. Misalnya kata-kata yang kita gunakan, ayolah bantu bapak ngerjain ini, pasti bisa loh. Nah, seperti itu ya. Kemudian hasilnya, jadi murid pasti akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut, dan kadang-kadang melupakan antara batas antara guru murid, misalnya itu. Jadi dia tidak tahu batasannya. Kadang-kadang baru ketemu, hai miss, bagaimana? Seperti itu ya, bukan selamat pagi, bukan seperti itu lagi. Jadi dia lupa akan batasan antara guru dan murid. Nah, kemudian sekarang posisi pemantau. Ya, seperti yang Bapak bisa lihat di sana ada contoh percakapannya. Misalnya dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan, apa sih, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa nanti kalau kamu melakukan ini? Ya, jadi dipantau terus tindakannya. Jadi murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi. Jadi di sini posisinya kita tidak marah-marah lagi. Kemudian membuat ketika siswa kita membuat suatu kesalahan. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal misalnya di kelas pada saat jam istirahat, tetapi dengan mengerjakan tugas dan kita tetap memantaunya. Dan yang terakhir, jadi ketika kita melaksanakan suatu restitusi, posisi kita itu harus berada pada posisi sebagai manajer, di mana manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama siswanya, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu ketika berada pada posisi manajer, jadi Bapak Ibu bisa bertanya sama siswanya, kira-kira keyakinan apa sih nak yang sudah kamu langgar? Jadi kita ajak mereka berdiskusi. Nah, misalnya dia menjawab, "Bu, saya sudah tidak menghargai teman saya karena saya sudah memukulnya." Nah, kira-kira dari perbuatan yang anak lakukan, solusinya apa ya untuk memperbaiki? Seperti itu ya, ditawarkan. Jadi anak itu diajak berdiskusi dan mencari solusi dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Jadi di sini posisi seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya atau seorang murid, tetapi bagaimana guru itu membimbing siswanya untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk menganalisis kira-kira siapa sih yang mengatakannya. Apakah guru sebagai posisi seorang penghukum? Apakah guru posisi sebagai teman? Apakah posisi guru sebagai manajer?
sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau? Yang pertama, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil. Kira-kira posisi rasa bersalah, pemantau. Yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum, ya, karena siswa tersebut dibuat tidak nyaman dan merasa tersakiti karena sudah dipermalukan. Ya. Kemudian yang kedua, jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Oke, benar sekali ya. Kemudian yang ketiga, jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Penghukum. Oke, berikutnya, saya merasa kecewa dengan kamu hari ini. Ya, jadi membuat anak itu merasa bersalah, ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak berguna. Kemudian berikutnya, peraturannya apa? Yang mana? Manajer? Pemantau, ya. Jadi masih menanyakan aturan terkait aturan. Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya, benar sekali nih Bapak Ibu. Jadi yang pada pernyataan terakhir, siswa atau murid itu diajak untuk berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat dan untuk memperbaikinya. Ya, yang terakhir materi kita adalah tentang segitiga restitusi. Ya, mungkin ini sesuatu yang asing ya. Saya sendiri juga baru memahami ketika saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, salah satunya materi tentang segitiga restitusi. Jadi apa sih restitusi? Ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita ajak anak untuk berdiskusi, untuk memperbaiki kesalahan dan menemukan solusinya dan belajar untuk bertanggung jawab. Nah, guru mengajak murid untuk merefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Misalnya saya sudah pernah melakukan ini, berarti untuk berikutnya saya tidak boleh melakukannya lagi. Kemudian memperbaiki hubungan merupakan tawaran. Jadi pada restitusi itu adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian juga di sini pada proses restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Kemudian juga kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita apa sih penyebab siswa kita sehingga atau kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi sehingga siswa kita melakukan tindakan yang melanggar aturan atau norma. Kemudian restitusi itu adalah fokus kepada karakter, bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi menguatkan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, yang dimaksud dengan restitusi. Ya, ini yang seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, gambar dari penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita
siswa kita melakukan suatu kesalahan, jadi bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan atau menerapkan dari langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama, tahapan yang pertama untuk penerapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih menstabilkan identitas itu? Ya, jadi pada tahap ini, ketika siswa kita melakukan suatu kesalahan, misalnya dia lagi berkelahi sama temannya, dia kan lagi emosi ya. Kemudian Bapak Ibu panggil, kamu tadi ngapain? Nah, kalau gitu kan posisinya lagi marah siswa kita, tapi kita langsung menjudge dia. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, ya, jadi malah menyiram bensin lagi, ya malah dia tambah parah lagi marahnya. Nah, pada tahap ini kita mencoba untuk menstabilkan emosi dari anak tersebut. Misalnya caranya ketika kita memanggil siswa yang bermasalah itu bisa kita lakukan dengan memberikan salam, sapa dulu. Selamat pagi anak, selamat pagi Ali. Gimana kabarnya hari ini? Sudah makan? Basa-basi dulu, ya. Oh ya Bu, saya baik-baik aja, saya udah makan kok tadi. Mulai tenang ya posisinya. Nah setelah itu baru kita menggali informasi dari anak tersebut. Nah tadi Ibu dengar anak berkelahi sama teman. Bisa ceritakan kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, mulai kan setelah tenang itu mulai dia bisa bercerita dan kita menggali informasi dari siswa itu sendiri. Tadi Bu, saya ditendang soalnya teman saya yang ngejek teman saya yang cewek, jadi saya nggak terima Bu, jadi saya tenang. Apanya yang kamu tenang? Saya bahunya saya tenang Bu, soalnya dia terus saja ngomong. Seperti itu. Nah, kemudian kita masih berada di posisi menstabilkan identitas ya. Jadi kita tidak menyalahkan anak tersebut, ya. Bisa kita dengan berkata, iya sih, Ibu kalau di posisi kamu juga pasti marah. Ibu akan kalau diejek teman kita pasti kita tidak terima ya. Bisa seperti itu, seolah membenarkan dulu kesalahan yang dia buat. Setelah itu baru kita mulai masuk ke yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita mulai tanyakan kira-kira apa yang anak lakukan itu benar apa tidak. Nah, jadi itu sudah kita memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu, setelah kita validasi tindakannya, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Kita mulai bertanya lagi, kira-kira anak ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan dari supporter kita? Masih ingat Bu? Bisa jawab. Salah satunya apa? Kita tidak boleh melakukan kekerasan di sekolah. Misalnya seperti itu anak menjawab. Nah, kita bisa juga menanyakan keyakinan dia, bagaimana kira-kira solusinya? Apa yang akan anak lakukan? Kalau gitu, saya akan meminta maaf aja Bu sama teman saya. Nah, seperti itu ya, pada tahap menanyakan keyakinan. Demikian nih Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu paham terkait penerapan dari segitiga, atau ada bayangan dulu lah penerapan segitiga restitusi ini. Mungkin di kesempatan lain ya, kita langsung praktek nanti bermain peran. Misalnya berkelompok, Bapak Ibu satu orang sebagai murid, satu orang sebagai siswa dalam penerapan segitiga restitusi ini. Jadi untuk kali ini saya berbagi tentang bagaimana sih caranya dari penerapan segitiga restitusi ini. Ini sudah saya jelaskan ini. Nah, seperti yang saya bilang, itu ada mungkin hari ini yang mau berbagi satu atau dua orang saja, satu orang sebagai guru, satu orang sebagai murid dalam penerapan segitiga restitusi. Ayo, siapa yang mau? Misalnya
kasus-kasus yang sederhana. Mungkin Ibu Rian dengan Ibu Sri mungkin. Oh gitu. Oh Pak Esa, oke baiklah. Ya, silakan ya Bapak Esa, Ibu Rian sebagai murid dan Ibu Lusri sebagai gurunya. Sebenarnya yang susah itu sebagai guru loh, bagaimana nanti penerapan dari praktik segitiga restitusi ini. Oke, mungkin saya minta lagi satu. Kira-kira mungkin Ibu mungkin Pak Mul aja, biar Pak Mul kalem ya. Bisa juga loh berebut cewek ya. Ayo silakan. Dan satu lagi saya minta sebagai observernya atau pengamatnya. Saya minta sama Ibu Nitya deh. Ibu Nitya, coba Ibu Nitya perhatikan dari praktek drama itu kira-kira teman-teman ini yang berempat sudah melaksanakan nggak proses dari atau langkah-langkah dari segitiga restitusi ini, ya? Mohon nanti Ibu Nitya mengamati, kemudian Bapak Esa, Bapak Mulyarte, Ibu Rian dan juga Ibu Lusri silakan untuk tampil ke depan. Kalau bisa bikin yang lucu ya. Pak Mul, jangan beneran dipukul temennya ya. Baik, mohon izin Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kita akan mempraktikkan adegan segitiga restitusi. Saya sampaikan ilustrasinya dulu. Ini Bu Rian ini adalah siswi kelas 9 di SMP Negeri 8 Denpasar yang sangat cantik, mempesona dan centil sedikit begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, Mulyarte ini adalah siswa kelas 9B yang tertarik dengan Bu Rian. Selanjutnya Esa adalah kelas 9B, mereka sekelas. Esa ini sudah hampir menjadi pacar Bu Rian. Intinya Esa ini sudah hampir di garis finish, tapi si Mulyarte ini ingin menikung Esa di pengkokan. Ya begitu sinopsisnya. Sekarang mereka lagi adu kekuatan, adu argumen. Iya, untuk mendapatkan peri yang cantik ini dari kelas 9A, namanya Rian Deni. Silakan dipraktekkan. Ya, selamat siang Rian Deni. Ada apa? Ini Bu, tadi kan saya minta Oh, sebentar. Masuk dulu, duduk dulu ya, duduk dulu ke ruangan dulu. Sini nak, sini bertiga. Ya berdiri bisa, ada apa-apa. Ya, Rian Deni kelas 9A. Ini siapa namanya? Esa dari kelas
9B. Terus anak? Dari kelas 9B. Oh, kalian sekelas ini ya. Ada apa ini kok? Jadi gini Bu. Sebentar. Iya, tarik napas Mereka dulu. mau berantem. Sebentar. Tarik napas dulu, nak tarik napas dulu. Tenang dong, ada apa ini? Bu Guru juga panik nanti Bu Guru yang dikeroyok di sini. Tarik napas dulu, duduk dengan tenang dulu. Sudah? Sekarang Bu Guru ingin Rian Dewi dulu yang bercerita sama Bu Guru. Apa sih? Ada apa ini? Jadi gini Bu, tadi kan saya minta tolong sama Esa. Terus tiba-tiba saat masih saya di dalam kelas, saya keluar lihat mereka udah berantem. Lihat mereka sudah berantem Bu. Jadi saya lihatnya sih ini Mulyarto yang duluan mukul. Oh my god, Maliarto kenapa? Esa juga melawan Bu. Oh, Esa juga melawan. Iya. Jadi saya minta tolong, nanti takutnya mereka di luar berantem. Terus mereka juga takutnya nanti manggil gengnya masing-masing. Ada genggang-genggongnya ternyata di belakangnya. Iya Bu, saya juga nanti takut kena pukul. Iya baik, cukup. Nah sekarang ibu nanya sama berdua ini, kenapa kalian bisa sampai pukul-pukulan tadi contoh begitu? Kalian satu kelas, harusnya jadi satu keluarga. Sebentar, stop. Satu-satu dulu. Baik, Mulyarto dulu deh. Sabar. Bu, lihat ini diam dulu. Sekarang Bu Guru nanya Mulyarto dulu, kenapa? Esa jangan dihukum Bu ya. Stop dulu. Ayo, Muli. Dia itu yang mukul Bu. Iya, Denny. Ya, biar masalahnya cepat selesai, nah. Kalau terus begini, situasinya lagi kalau kapan masalah kita selesai nanti ketinggalan pelajaran. Bu Guru ingin tahu dulu permasalahannya satu-satu. Tadi dari Riani sudah menyampaikan, sekarang Bu Guru ingin dengar dari Muli. Yang lain diam. Tenang kan ya? Ya, lanjut Muli. Saya kan lewat di depan kelas itu, terus saya lihat dia deketin Rian. Saya nggak terima. Kok bisa nggak terima? Berarti ada maksud tertentu ini. Ya, Baik, Ibu paham. Ada kodenya, Ibu paham. Baik, terima kasih Mulyarto ya sudah jujur. Lanjut sekarang Esa. Saya nggak ada ngapain, saya diam aja. Orang saya agak duluan sama dia. Kenapa masalahnya? Dia tiba-tiba nyerang. Oh, paham sekarang Bu Guru Dia ya. juga bukan nggak pacaran kan? Cuma dekat, dia Oh, juga pacaran? Emang Esa pacaran sama Rian Denny? enggak sih Bu. Oh. Dia kan juga tidak pacaran. Oh begitu. Cuma nyerang. Baik. Paham sekarang Bu Guru paham. Jadi kalian ini berdua ini berkompetisi begitu ya. Kalian suka sama Rian Denny? Ada sih suka sih. Ya, nah coba dengarkan Bu Guru ya. Ya, namanya kita manusia. Sekarang anak-anak tumbuh dan berkembang, sekarang duduk di kelas 9. Kalau dari segi tugas perkembangan anak-anak itu sudah tergolong remaja apa sekarang? Sudah remaja awal ya, masuk remaja awal di masa transisi ke masa remaja pertengahan. Jadi menurut Bu Guru tidak wajar sih sampai bertengkar seperti ini. Ya, itu adalah suatu kesalahan. Namanya manusia pernah berbuat salah. Kalau memang suka tidak begitu caranya. Sampaikan dengan baik, ngomong dengan baik. Itu kan keputusan semua ada di ratunya, ada di Bu Rian. Ya, menurut Bu Guru wajar kalian sudah saling suka karena sudah remaja. Tetapi tindakan anak tadi itu yang Bu Guru tanyakan itu benar apa salah? Salahnya karena apa? Nah, syukur sudah sadar. Ya, sekali lagi, kalau ada maksud dan tujuan tertentu kepada Rian Denny, bicarakan baik-baik. Nanti keputusannya ada di Rian. Ya, sekali lagi, Ibu tidak pernah melarang kalian pacaran, karena itu sudah menjadi tugas perkembangan anak-anak. Itu adalah kodrat anak-anak, kodrat sebagai manusia. Ada tingkatannya. Oh, segini umur segini kalian mulai melirik. Oke, umur segini kalian sudah harus bisa berpacaran. Oke, umur segini kalian harus sudah bisa berkeluarga. Ya, itu sudah sesuai dengan kodrat anak. Tapi
Anak tahu kan di sekolah tugas anak apa? Iya, masih ingat dengan keyakinan yang pernah kita buat di kelas pada saat Bu Guru ke kelas? Anak SMP boleh nggak pacaran? Nggak boleh. Betul nggak boleh? Oh di sekolah nggak boleh, kalau di luar sekolah boleh. Baik, ya silakan. Tapi jangan sampai melewati batas. Kalau hanya sekedar lilit-lilikan dan membuat kalian termotivasi untuk datang ke sekolah, asalkan itu positif. Bu Ibu Guru tidak perlu. Ya sesuai dengan keyakinan kita saja. Ingat keyakinan yang kita buat itu apa. Kalau ada masalah bicarakan baik-baik, jangan adu contoh seperti ini. Ya paham ya? Ya jadi sekarang paham dengan apa yang harus anak lakukan? Apa itu? Meminta? Iya, kalian baikkan sekarang berdua. Ya, silakan. Demikian sudah selesai the end ceritanya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Ternyata Bu Rian minta pelukan juga. Gak nyangka ya, ternyata Pak Mul yang kalem bisa acting juga. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu salah satu contoh ya bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Ya jadi PR untuk Bapak Ibu yang lain. Coba mungkin nanti di kegiatan kita berikutnya Bapak Ibu mencoba untuk bermain peran untuk menerapkan dari langkah-langkah segitiga restitusi ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer dan menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, menjadi merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan dalam acara berbagi praktik baik terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa memberikan refleksi terkait kegiatan kita pada siang hari ini. Apa sih materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini? Silakan. Bu Getrisna mungkin? Terima kasih atas waktunya. Dari materi tadi, kita sebagai seorang guru di dalam proses pembelajaran sebaiknya membuat keyakinan kelas agar dalam proses pembelajaran bagaimana caranya agar siswa itu belajar di kelas dengan cara menyenangkan. Apabila ada suatu permasalahan, kita bisa menggunakan dengan segitiga restitusi. Terus bagaimana seorang guru harus bisa dengan cara menilai kebajikan sebagai seorang guru di kelas. Terima kasih. Terima kasih Ibu G. Mungkin lagi satu, Ibu Novica, mungkin apa sih materi yang bisa atau lekat ada ingatan Ibu ketika saya memaparkan materinya? Salah satu kata saja bisa. Itu saja Ibu Murni mungkin yang Ibu paling ingat dari pemaparan saya tadi. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna bahwa disiplin positif itu bisa kita terapkan ke siswa-siswi kita. Jadi dalam artian kalau misalkan kita sebagai guru ada permasalahan di kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi tadi
supaya apa yang kita pengenkan, keyakinan dari murid kita itu yang paling penting supaya dia lebih bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Murni dan juga Ibu Getrisna. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi saya ada yang saya ambil dari Rusdi Rukma Rata, seorang budayawan. Kebahagiaan adalah pada saat kita dapat menghargai apa yang ada di sini dan sekarang, dan dapat membangun hubungan maupun kerjasama dengan orang lain atas dasar hormat dan saling menghargai. Demikian Bapak Ibu terkait acara kita pada siang hari ini, berbagi praktik baik tentang budaya positif. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang tentunya tidak disengaja, dan harap sekali bahwa apa yang saya sampaikan itu memiliki manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Shanti Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.